Perkenalkan, nama saya Angelina Agustina Manik dengan NIM 01072402 dengan mata kuliah Pengantar Perjanjian Baru oleh dosen Dr. Hotma Donariana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latar belakang dunia Perjanjian Baru yang diambil dari sumber Pesta Pelajar PPB 01, di mana kisah-kisah awal mula dari Alkitab terlebih dahulu tentang Allah dengan manusia yang dikisahkan secara lisan setelah sekitar 18.000 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal tulisan, maka manusia menuangkan lisan tersebut itu dalam bentuk tulisan dalam bahasa Ibrani. Maka Raja Ptolemeus II dari Alexandria memerintahkan untuk menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani karena sudah berkembangnya orang Yahudi di luar Palestina pada abad yang ketiga. Oleh karena itu, sarjana Yahudi di kota Alexandria menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, sehingga bahasa tersebut dipakai oleh orang di sekitar wilayah Laut Tengah. Bahasa Yunani dapat dikenal dengan Septuaginta atau LXX yang berarti 70. Ada 72 sarjana yang menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, sehingga pada akhirnya tersebar luaslah sampai ke wilayah kekuasaan Romawi. Terdapat 27 kitab dalam Perjanjian Baru yang dimana Yesus dan murid Yesus yang merupakan orang Yahudi menggunakan bahasa Arab dan memakai Alkitab bahasa Ibrani. Para Rasul Paulus dan Jemaat Kristus mula-mula mereka menggunakan bahasa Yunani, dan 27 kitab sekarang ini yang ada dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa resmi pada Kekaisaran Romawi. Di zaman Yesus, orang Yahudi hanya orang terkhusus saja menggunakan bahasa Ibrani. Sudah sejak awal kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Pada latar belakang sosial dan ekonomi pada Perjanjian Baru, terdapat dalam 4 bahasa di dalam Perjanjian Baru, yaitu bahasa Latin, Yunani, Aramaik, dan Ibrani. Hiburan pada Perjanjian Baru di mana mereka orang-orang Yahudi menggunakan tapur, kecapi, seruling, dan harpa. Dalam perekonomian pada kalangan masyarakat Yahudi, para alim ulama adalah kelompok ningrat yang kaya karena merekalah yang menguasai perdagangan dan pajak di Bait Suci. Sedangkan kelompok mayoritas penduduk biasanya dengan mata pencaharian mereka sebagai petani, peternak, nelayan, dan wisatawan yang kecil dan lainnya. Sedangkan pada masyarakat non-Yahudi terdapat pembagian kelas masyarakat dengan kaum ningrat, kelas menengah, rakyat jelata, kaum budak, dan penjahat. Dalam pendidikan masyarakat atau keluarga Yahudi memberikan perhatian yang besar dalam pendidikan generasi mudanya. Dalam ilmu pengetahuan mereka adalah ilmu arsitektur. Sudah maju pesat, terbukti adanya banyak jembatan, saluran air, gedung-gedung kesenian, dan patung-patung. Pada latar belakang politik Perjanjian Baru pada masa Intertestament, sesudah PL dan sebelum PB ini berlangsung kurang lebih dari 400 tahun dan sering disebut sebagai masa gelap karena Allah tidak mengirimkan nabi-nabinya untuk berbicara kepada umatnya. Allah memakai 3 bangsa ini untuk mengambil peran utama dalam mempersiapkan masa Perjanjian Baru. Yang pertama bangsa Yahudi, yang kedua bangsa Yunani, dan ketiga bangsa Romawi. Pada masa pemerintahan Romawi, latar belakang politik dalam dunia Perjanjian Baru adalah
Kekaisaran Romawi yang pada masa pemerintahan Romawi terdapat kaisar-kaisar Romawi yang menjabat. Yang pertama Agustus yang dari 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi Tuhan Yesus lahir. Tiberius dari 14 sampai 37 Masehi Tuhan Yesus dewasa sampai mati. Yang ketiga Caligula dari 37 sampai 41 Masehi jemaat Kristen mula-mula yang banyak mengalami penganiayaan karena tidak mau menyembah kepada kaisar. Yang keempat Nero 54 sampai 68 Masehi paling kejam di tangan dialah Paulus dan Petrus mati. Yang kelima Vespasian 69 sampai 79 Masehi kota Yerusalem dihancurkan termasuk bangunan Bait Allah. Yang keenam Domitius 81 sampai 96 sangat kejam terhadap orang Kristen. Pada Perjanjian Baru terdapat agama di dalamnya sejak pada pembuangan mereka ke Babel. Yang pertama ialah agama primitif yang adalah pemujaan terhadap dewa-dewi Yunani. Walaupun tidak berlangsung lama hanya sampai abad pertama. Yang kedua Yudaisme yang adalah agama Yahudi dan agama Yudaisme adalah dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Yang pada saat itu bangsa Israel dibuang dari tanah airnya dan menjadi jajahan bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi yang setia pada Allah mulai merasa kesulitan untuk tetap beribadah kepada Allah dan menaati hukum Taurat. Bahkan banyak dari mereka yang mengadopsi agama dan cara hidup kafir. Pada pusat ibadah Yahudi pada saat sebelum masa pembuangan, Bait Suci di Yerusalem adalah satu-satunya pusat ibadah bagi orang Yahudi. Tetapi pada saat mereka dibuang ke tanah asing, mereka tidak mungkin lagi ke Bait Suci karena peribadahan mereka, apalagi setelah Yerusalem dihancurkan, mereka mengingatkan kembali pengajaran tentang hukum dan Taurat di pembuangan di luar Palestina dan menjadikan pusat ibadah mereka yang baru dan yang dilakukan di sinagoge. Yang ketiga, pada aliran Yudaisme terdapat banyak aliran yang ada di dalamnya, yaitu aliran Farisi, kaum Saduki, kaum Zelot, kaum Eseni, dan kaum Helenis. Yang keempat, hari-hari raya Yahudi yang pada umumnya dihubungkan dengan perayaan keagamaan yang memiliki latar belakang erat dengan sejarah kehidupan bangsa Israel, yaitu perayaan Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Tahun Baru, Hari Raya Pendamaian, dan Hari Raya Pondok Daun. Itulah latar belakang dunia di dalam Perjanjian Baru. Sekian dan terima kasih. Shalom.